Indonesia ini nggak kekurangan simbol. Ya nggak sih? Indonesia itu ada kekurangan simbol, tapi ya kita kekurangan cerita yang disepakati gitu loh. Itu doang yang kurang dari kita. Ya seandainya tuh kita punya satu kesepakatan narasi yang kita kita yakini secara kolektif, harusnya itu kan akan ngedrive kita akan lebih berbuat sesuatu nggak sih? Ya misalkan kita sebut Indonesia ini paru-paru dunia boleh, ya udah berarti. Nah itu nanti aku masuk tuh. Berarti ya paru-paru dunia. lakukan gitu jadi paru-paru dunia atau narasi adalah Indonesia emas. Ya ayo gitu. Selamat malam para warga siber sekalian, jumpa lagi dengan kami di Bapak-Bapak Live di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Oke, sekarang kita lagi agak komplit lagi ya, akhirnya Pak Eng kembali lagi. Selamat datang kembali. Terima kasih. Dan pas banget ya karena di sini ada Pak Eng, tentunya Pak Eng seorang guru. Kalau yang masih ingat, yang belum ya ini sekarang saya kasih tahu dia seorang guru gitu kan. Tentunya akan sangat relate dengan apa yang pengen kita bicarakan saat ini. Jadi ini harusnya juga jadi hal yang tentunya seperti yang biasa ya kita bawakan, itu adalah hal yang biasanya di pikiran bapak-bapak dan mentok di pikiran bapak-bapak karena bapak-bapak jarang bercerita. Jadi ceritanya di sini gitu. Oke, jadi ini nih yang pengen tahu brolin ya Pak Eng sama Pak Bewo di episode kita kali ini itu adalah tentang gini. Indonesia ini kita tuh tidak kekurangan budaya kita banyak ya, teman-teman pun juga nanti bisa confirm itu kan budaya apa aja itu, karena budaya kita sangat banyak gitu kan. Tapi yang jadi masalah adalah kita ini mulai kekurangan yang namanya suatu narasi bangsa kita, narasi kebangsaan kita gitu kan, apapun lah narasinya itu kan, terutama yang positif gitu loh. Jadi yang pengen saya obrolin pertama ya sebelum itulah kita pembukaan dulu ya. Jadi gini, maksudnya tuh gini. Indonesia itu kan sering disebut sebagai negara besar terus kaya akan budaya gitu, tari-tarian, makanan segala macam gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaannya itu apa nih cerita besar yang bisa kita tawarkan ke dunia gitu loh. Jadi intinya dalam obrolan kita kali ini kita tuh saya tuh pengen ngajak bapak-bapak sekalian gitu kan, dan terutama bapak-bapak yang nonton, adik-adik pun juga nggak apa-apa gitu kan. Kita coba ngobrolin tentang hilangnya narasi kolektif Indonesia gitu loh. Kembali lagi ya, narasi kolektif konteksnya gitu kan. Mulai dari ya kita tuh sering dapat klaim gitu, kita negara besar, sering ucapan seperti itu gitu kan. Terus juga tentang masalah soft power global dan ya sampai warisan-warisan bilangnya itu warisan kekayaan intelektual kita dari zaman dulu loh. Ya misalnya ada Subak itu di Bali, ada Sasi itu kan yang justru belum pernah kita ceritakan, kita narasikan ke luar sana dengan percaya diri kayak seperti itu. Jadi ini bukan masalah nostalgia bangsa kita, suku kita gitu kan. Ini ya pertanyaan tentang posisi kita nih Indonesia dalam peradaban dunia. Jadi kira-kira itu yang pengen kita obrolin di episode kayak ini. Jadi gimana pembahasannya? Simak aja. Oke. Jadi saya pengen mulai obrolan ini dengan seperti ini ya. Jadi ini mungkin jadi keresahan banyak bapak-bapak juga, tapi ini juga bangkit dari keresahan saya gitu kan, dan secara jujur gitu. Dan saya yakin ini cukup tidak nyaman gitu untuk didengarkan gitu kan. Ya kita sering tadi debat soal kebijakan, bahkan itu kan kita sering debat soal pendidikan, ekonomi, bahkan moral bangsa kita perdebatkan gitu kan. Tapi jarang sekali kita nih duduk bareng gitu kan, terus nanya ataupun berpikir itu sebenarnya Indonesia ini mau jadi bangsa yang kayak apa saat ini ya? Ya, karena kalau sebuah bangsa tidak punya cerita kolektif gitu tentang ya dirinya sendiri gitu kan, ya semua perdebatan tadi itu cuma ribut soal teknis saja gitu. Iya, benar. Tidak ada yang gimana lagi selain soal teknis itu kan. Jadi ini tuh bukan soal arah yang gimana itu kan. Nah, jadi keresahannya itu sederhananya seperti yang tadi udah tak sebut di openingnya gitu kan, dimana kita nih mulai kekurangan narasi bangsa yang bisa kita sepakati bersama gitu loh. Nah, yang pengen tahu obrolin pertama itu gini, ini menurut hematku dalam keyakinanku gitu kan, bangsa tanpa narasi itu nggak akan pernah mau untuk rela berkorban gitu loh. Jadi coba kita agak refleksif ke diri sendiri juga gitu kan. Ada ngomongnya itu ada satu ciri khas bangsa yang punya narasi kuat gitu loh. Masyarakatnya itu bisa mati-matian gitu kan untuk mempertahankan narasi itu gitu.
cerita itu, kira-kira seperti itu. Mhm. Jadi yang jadi pertanyaannya itu kan, hari ini tuh narasi apa gitu yang cukup kuat gitu sampai kita nih orang-orang Indonesia gitu kan, ya rela berkorban untuk mempertahankan narasi itu gitu kan. Kalau misalnya kita coba buka bangsa-bangsa dengan narasi yang cukup kuat gitu kan, misalnya kayak Jerman gitu, kita seperti Jerman pasca Perang Dunia yang kedua gitu kan. Jerman itu kan dia pasca perang itu kan dia membangun narasi, kalau sepahamku ya, adalah never again gitu. Gak gitu lagi pokoknya gitu kan. Jadi mulai dengan demokrasi, rasionalitas sampai akhirnya ya tanggung jawab sejarah gitu kan. Jadi itu bukan slogan kosong gitu loh. Itu jadi fondasi pendidikannya, hukumnya gitu kan, terus juga kebijakan publiknya bahkan gitu kan. Terus juga kayak misalnya yang pasti pada sering ya Jepang-Jepangan gitu kan, yang suka anime, suka apa, kita pun masih nonton gitu. Ya Jepang sendiri kan dia hidup dengan narasi ya Bushido lah yang kita gampang dengar gitu kan, yang sering dengar, sorry bukan gampang sering dengar ya, dimana itu kan narasi itu tuh tentang kehormatan, disiplin gitu kan, terus martabat kolektif, sampai ya jadinya tuh mereka mempunyai kayak budaya malu yang tinggi gitu kan, kerja ekstrim, terus juga secara historis bahkan mohon maaf ada suicide di situ gitu kan, untuk mempertahankan kehormatan itu tadi itu kan. Bahkan itu jadi sesuatu yang pernah dianggap setahu ya untuk menjaga konsekuensi dari narasi itu gitu loh, yang mereka lakukan tadi gitu kan. Dan dalam ilmu sosial politik ya, sejauh yang aku pelajari itu masuk di Imagine Community. Itu konsep dari Benedict Anderson. Nanti teman-teman juga boleh cari dari Benedict Anderson ya. Jadi bangsa itu kan tidak lahir dari sekedar darah sama tanah aja gitu loh, tapi dari cerita yang dipercayai bersama gitu. Betul. Menurutku tuh harus seperti itu gitu. Tanggapan bapak-bapak gimana? Ada yang mau nanggepin dulu nggak? Paling nih. Dari Aku langsung nih. Menarik nih, langsung nih. Udah lama nggak ngomong di bapak-bapak live ya. Iya benar. Dan langsung temanya luar biasa, big idea, tapi sebenarnya kita bisa lakukan hal-hal simpel di rumah bahkan ya, sebagai ayah atau mungkin sebagai ya di lingkungan kita terdekat. Walaupun tadi mungkin dibuka dengan big idea-nya seperti narasi sebuah bangsa. Ya, itu high levelnya. High levelnya. Mungkin kalau aku dari pribadi dan mungkin dari yang kita tahu semua bahwa narasi kita hari ini mungkin berkiblat sama pemerintahan. Mungkin saya singgung sebentar bahwa 2045 Indonesia emas. Yes. Itu ini narasi besarnya. Good narasi. Good narasi. Banyak yang ya pro kontra, banyak yang pro mungkin karena memang dilihat dari berbagai hal kita maju, tapi berbagai hal juga mungkin ya yang kontra ini tetap harus mencari kesalahan kan pada akhirnya. Ya. Cuma dari narasi itu yang aku tangkap di sektor pendidikan, sekolah terutama, plesetan yang mungkin Apa nih? akhirnya bersambung dari narasi bagus ini, ada plesetannya yaitu Indonesia cemas. Gitu. Ya. Kita sering dengar. Sering dengar ya? Indonesia emas positifnya, negatifnya Indonesia cemas. Dua narasi ini, kalau menurut teman-teman mana yang paling kuat nih? Mana yang paling kuat nih? Secara ini aja, secara ya simple aja. Aku sih milih cemas ya. Cemas ya. Kalau aku sih gini ya, narasi itu bagus dan cukup kuat. Nah, kalau aku akhirnya lebih memilih untuk percaya dan mati-matian untuk narasi itu. Jadi aku nggak mau pesimistik dengan Indonesia cemas, tapi gimana caranya ya biar narasi itu terwujud gitu. Jadi aku lebih milih, harapanku ya lebih ke arah harapan. Optimisme. Siap. Oke, jadi dua itu kan narasi ya. Kita sebutnya dua-duanya tetap narasi, dan yang aku percaya tetap emas. Hanya saja narasi yang cemas ini kayaknya lebih booming di medsos. Artinya orang lebih suka hal-hal jelek kan. Mungkin ya. Lebih pesimis. Lebih pesimis, lebih emosional yang seperti Pak Magang dulu jelasin gitu, di medsos itu orang suka yang emosional gitu. Jadi kayak dampaknya adalah kalau dari SD ya mungkin ya. Aku jelasin di SD.
di SD itu sekarang itu kalau saya boleh ambil kesimpulan simple dulu ya, anak-anak tuh sebenarnya lebih pintar, lebih cerdas, lebih adaptif jika tidak di mata pelajaran. Oh, Ini kesimpulan saya pribadi, menurut saya pribadi. pendidikan maksudnya gini, mata pelajaran yang apa ya, resmi formal Iya, iya. itu lebih rendah daripada bukan pelajaran itu gitu maksudnya. Oke, kalau misalnya aja nih, ini misalnya aja. Kalau soal ulangannya berupa Oh, mata pelajaran Roblox gitu, itu kemungkinan mereka dapat 100 ya. Oke. iya. Tapi kita nggak mungkin kan kasih pelajaran Roblox. Nah, karena memang narasi kita di undang-undang itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang akhirnya itu turun menjadi kurikulum, turun menjadi silabus, RPP, dan sebagainya. Kalau sekarang modul belajar, yang mana pada akhirnya saya sendiri agak cukup kesulitan dan dilematis ketika ada anak-anak yang sebenarnya hebat. Dia masuk ke dalam narasi mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara dia sendiri. Artinya dia punya jalan sendiri. Ya. Masih harus bersaing dengan kurikulum yang mungkin harus disesuaikan dengan dia. Nah, di sini mix link and match-nya yang mungkin menurut saya pribadi sebagai guru kurang. Kita kasih contoh aja mungkin dengan narasi Indonesia Emas, terus keadaan anak-anak hari ini. Yang mana hari ini ke Indonesia Emas berarti sekitar 20 tahun. Mereka hari ini usianya 11 tahun. 11 tahun sekarang. Berarti tambah 20, 31 tahun. Mereka lah yang nanti akan duduk di sini. Ya. Ya, kita kan 30 tahunan. Nah, ketika mereka mungkin hari ini bermain Roblox, bermain Free Fire, bermain game online dan sebagainya itu, kan kita udah bahas di parenting. Ya. Kita udah bahas di parenting, itu sisi parentingnya mungkin cukup, screen time dan sebagainya. Cuma, apakah bisa kita menanamkan nasionalisme lewat Free Fire? Ketangguhan untuk hidup, pantang menyerah, membantu teman yang kenok, kita harus heal lagi misalnya. Hal-hal kayak gitu kan sebenarnya melatih nasionalisme secara tidak langsung. Secara tidak langsung ya. Iya. Dengan narasi yang tepat. Dengan narasi yang tepat. Ya. Tentunya ya, tentunya. Tentunya, betul. Lalu, sebenarnya anak ini misalnya di dalam game itu sangat-sangat tim banget. Anak itu tuh tim banget. Dia bantu temennya. Dia bahkan bisa, kalau yang setauku ada PUBG itu yang Luxi itu aku nonton sebagian videonya. Bahkan ada satu momen dia berhasil ngeratain satu tim. Jadi timnya kan 4 orang ya kalau PUBG ya. Yang 3 udah habis, tinggal dia sendirian. Mapnya udah kecil banget dan dia bisa ngeratain semuanya sendirian. Artinya kan nasionalisme macam apa yang terbentuk dari orang yang punya skill semacam ini? Ya. Itu kejuaraan dunia loh. Kejuaraan dunia, dan dia berhasil membawa nama Indonesia. Masalahnya adalah, bayangkan ketika dia harus mengerjakan soal PPKN. Soalnya begini. Gambar anak sedang menyapu sekolah gitu. Anak tersebut sedang melaksanakan titik-titik. A, hak, B, kewajiban, C, apa gitu lah ya. Terus dia silang kewajiban, misalnya kayak gitu. Ya. Apakah sebatas itu? Terus yang nilainya bagus dalam ulangan itu, apakah bisa membawa nama Indonesia ke kancah internasional? Nah, hal-hal semacam ini yang kita miss. Bukan berarti itu jelek, tapi menurutku miss. Artinya harus ada adaptasi juga dari sisi pendidikan untuk membangun narasi yang tetap sesuai kok sebenarnya. Hanya saja kadang kita, ya mungkin ini di game ya, jadi game itu udah perspektifnya negatif di masyarakat. Salah satunya juga. Iya. Mungkin dari aku itu aja sih untuk pembukanya. Ini dalam ya, maksudnya diskusi kayak gini membuka insight ya bahwa ternyata udah kosong loh. Apa tuh? Hari ini ya. narasi Indonesia hari ini bagi gue ya. Maksudnya dengan cerita-cerita tadi itu, dengan premis-premis tadi itu membuat ya aku akhirnya ngebayangin recall ya. Memori recallku waktu mungkin SMA kuliah itu yang ada iklan
satu brand ya, elektronik yang menyampaikan narasinya keturunan Chinese, tapi dia udah usaha Indonesia. Udah langsung tahu nih. Aku sebut kayaknya nggak apa-apa kali ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Bagiku itu waktu itu anak SMA, aku pikir ya apa gitu ya. Tapi bener-bener aktivitasnya ya kalau aku pikir kalau aku recall sekarang gitu ya, dia ngomong kayak gitu sambil ada kipasnya, ada ya kan elektronik lah. Yang home living itu ya emang dipakai di rumah gitu kan. Hampir setiap rumah pasti ada gitu ya kan. Ya apapun itu. Terus aku pikir dengan cerita tadi barusan gitu kan, menurutku ya akhirnya di samping dia jualan, di samping dia marketing ya kan, tapi brand ini akhirnya berhasil ya memunculkan narasi menurutku gitu loh. Aku nggak lagi ngomongin etnisnya, tapi aku lagi ngomongin aktivitasnya dia dengan narasi itu ya buat iklan. Tapi terus support penjualannya juga ada, dan kita ngelihat secara langsung produk-produknya yang memang ada di situ, dan dia memunculkan tadi cintailah produk Indonesia. Ya tadi produk-produknya memang ada dan buatan Indonesia gitu kan. Nah, yang aku mau cerita adalah kalau hari ini apa sih bener ya, tadi aku meng-highlight pernyataannya Pak Eng yang bahwa bilang sekarang apa nih yang mau dibangun gitu kan. Nah, kalau tadi berkaca ke Indonesia Emas gitu ya, tadi Pak Magang optimis menuju ke sana dan apa yang bisa diberikan gitu ya untuk kontribusi. Ya akhirnya tadi aku sampai pada pemikiran bahwa ya kosong ya sekarang gitu loh. Maksudnya tadi aku lebih memilih Indonesia Cemas ya. Kenapa? Karena kenyataannya anak-anak lebih seneng main gamenya gitu menurut gue. Iya. Anak-anak lebih seneng joget-joget TikToknya misalnya kayak gitu kan. Lebih hafal lagu-lagu viral yang trending di TikTok daripada Pancasila. Sila-sila aja disebutin ya kan. Bahkan ada sosial eksperimen di TikTok juga. Let's say lah tentang sila ketiga ya kan. Itu ya gitulah, entah itu konten edit yang gitu ya di boleh sembunyi kan. Kejadian ya. Kayak gitu ya. Atau ditanya lambang negara misalnya ya kan, atau apa sih yang simbol dari ininya sila-sila itu pada tahu apa enggak gitu kan. Malah lebih didengerin lagu viral, dia bisa nebak jogetnya, dia bisa nebak nyanyinya gitu. Iya, kayak gitu. Ya, that's why kenapa aku bilang tadi aku lebih memilih cemasnya gitu loh ya kan. Karena ngeliat faktanya gitu. Concern ke situ. Iya, menurut aku perlu ke arah itu gitu kan. Dan ya dari situ juga ya kalau kita ngobrolin hal itu gitu kan ya. Itu aku jadi kepikiran lagi gini, itu kan Indonesia Emas ya di level negara ya, di level kabupaten nih kayak kita di Cilacap nih, aku juga jadi inget nih akhirnya nih, kenapa akhirnya bupati yang sekarang nih ya, juga punya narasi yang lagi dibangun. Kalau ASN pasti tahu ya di Cilacap, Cilacap maju besar. Cilacap bercahaya maju besar. Cilacap bercahaya maju besar. Cahayanya tetap jadi slogan. Betul ya kan. Yang aku mau bilang dulu juga sebenarnya ada ya Cilacap bangga bangun desa, ya kan, ya terlepas dari actionnya, cuman ternyata narasi itu sebegitu pentingnya gitu ya, ternyata gitu loh. Ya karena yang aku mau bilang, aku merefleksikan obrolan kita ini kayak tadi ada di kasus apa di kasus branding gitu tadi ya, Cintailah Produk Indonesia. Terus tadi Cilacap bangga bangun desa, terus yang sekarang Cilacap bercahaya maju besar gitu kan. Dan gue pikir ya narasi itu memang akhirnya menjadi penting kan gitu kan ya. Karena apa? Karena setelah ku pelajari dan tadi meresapi ini, memang sekarang ini kenapa aku bilang kosong, karena mungkin kita atau generasi yang lagi disiapkan nih katanya tadi ini, itu sebenarnya mungkin kehilangan why-nya nggak sih? Kayak betul. Nanti aku jelasin. Iya. Itu jadi pembahasan. Why-nya loh. Mungkin gini. Sekarang ini kita lebih ditekankan how, ya kan? Tadi selalu sama apa? How to-nya kan? Nah, padahal sebenarnya mungkin kan yang pertama tuh adalah fundamental dulu dong. Why-nya dulu ya sih? Kenapa kita harus cintai produk Indonesia? Kenapa kita harus bangga membangun desa? Kenapa sekarang kita bercahaya maju besar kan gitu ya kan? Menurut itu loh, why-nya itu yang akhirnya juga
menjadi basic fundamentalnya, bukan cuman langsung ke tataran ini ya, how to-nya gitu Iya, loh. bukan langsung ke how to. Kayak gitu nggak sih ya kan? Makanya itu jadi menarik itu gini, ini kan terkait kayak tadi Pak Eng kan udah singgung dengan dia sebagai pengajar di sekolah dasar kan berhadapan dengan anak-anak kecil gitu ya. Dan kalian juga punya anak kecil itu kan, kecuali aku anak udah kuliah. Tapi gini, yang jadi salah satu momen ingatanku yang bagus itu, kenapa aku sangat concern dengan narasi. Dulu waktu kecil tuh aku tidur sama opung. Nah sama opung tuh selalu mau tidur tuh diceritain. Cerita dongeng yang mungkin aku kalau sampai sekarang cari tuh nggak tahu nih basic dari mana. Tapi dongeng-dongeng itu salah satunya ada cerita yang mungkin nggak sama tapi mirip dengan Midas. Midas itu kan yang dia sentuh jadi apa? Kalau yang diceritakan opungku ini adalah intinya ilmu yang bisa terdapat adalah jangan ngomong sembarangan. Nah, waktu zaman dulu sebelum otakku berpikir di cerita itu aku cuma takut kalau nanti ngomong sembarangan lalu didengar sama siluman ular. Nanti itu jadi something that happen gitu loh. Dua waktu kecil sekedar takut, tapi itu jadi terjaga. Aku nggak sembarangan ngomong. Sampai akhirnya pas udah dewasa berpikir sebenarnya itu mitigasi aja loh dari gimana kita jangan loh ngomong sembarangan karena nanti begini-begini dampaknya gimana. Itu kan dia menarasikan dalam suatu dongeng gitu kan. Karena gini, seperti tadi bilang kan kalau sebuah bangsa itu punya narasi yang kuat gitu ya, itu tuh narasi tuh nggak berhenti di pidato presiden aja gitu loh, ataupun buku-buku akademik lah di pelajaran gitu kan. Dia tuh turun jadi cerita. Yang sering tadi lihat tuh jadi cerita, jadi dongeng, jadi film anak-anak. Kalau nggak tahu ada yang pernah baca Hamlet nggak? Tulisannya Hamlet. Kayaknya Hamlet aja biasa. Iya, aku nggak terlalu. Hamlet itu suatu cerita gitu, kisah dari, saya ingat dari Denmark ya teman-teman. Oh iya pernah. Itu kan diturunkan jadi Lion King. Anak-anak tuh ditontonkan Lion King di luar sana gitu loh. Termasuk kita juga nonton dulu gitu kan. Nonton. Tahun-tahun lama gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi kalau kita ceritain singkat ya, Hamlet itu dia tuh kan sekedar tragedi tentang tanggung jawab, moral, terus juga kekuasaan, dan tentunya kalau kita ikat tadi Lion King ada pengkhianatan di situ gitu kan. Ya cerita itu tuh diwariskan bertahun-tahun gitu loh, ratusan tahun bahkan gitu kan. Bahkan sampai akhirnya dia diturunkan ke dalam sebuah animasi gitu yang bisa lagi ditonton sama anak kecil gitu kan, ada Lion King tadi gitu kan. Jadi di situ kan dengan tontonan seperti itu, atau misalnya tadi kegiatan opungku ngasih dongeng-dongeng untuk ngasih saya pelajaran hidup gitu kan, ya dengan hal-hal seperti itu kan jadi misalnya dari anak-anak kita itu nanti bisa belajar kayak tentang kewajiban, keberanian gitu kan, terus juga legitimasi kepemimpinan gitu kan. Nah itu yang saya lihat itu apa ya, mulai jarang gitu loh di anak-anak yang sekarang gitu, di mana orang tuanya bercerita tentang suatu narasi yang positif gitu. Nggak harus dalam dongeng-dongeng yang sangat-sangat imajinatif. Tapi misalnya ya cerita kalau ini kita nggak boleh begini, kenapa, kita nanti besar harus seperti apa, bangsa kita ini bangsa ini loh. Itu tuh yang menurutku mulai kurang tuh, karena itu kan kosong seperti Pak Bawok bilang. Jadi kan sebenarnya gini, kalau kita udah punya pemikiran yang matang, it's okay gitu loh. Tapi kan ini narasi itu nggak bisa dibentuk dalam waktu yang singkat. Dia perlu dari level anak-anak. Continuity. Nah, anak-anak itu kan menyerap dari cerita-cerita gitu. Jadi dia akan menyerap nilai-nilai bangsa itu tanpa sadar gitu loh. Atau misalnya paling gampang lagi kalau yang suka Jepangan, Momotaro lah. Momotaro pernah dengar ya teman-teman, juga pasti pernah dengar Momotaro. Yang Momotaro itu kan dongeng tentang ada keberanian kolektif di situ. Yang Momotaronya dengan teman yang monyet dan gitu kan, aku lupa satu lagi apa. Di situ juga ada loyalitas di cerita Momotaro tuh. Terus juga apa ya, ada pengabdian ke komunitas dari si Momotaro itu gitu kan. Nah, atau misalnya kalau kita nggak pakai dongeng-dongeng kuno, tonton Avengers segala macam Amerika gitu kan. Ya itu berhasil banget ya. Iya kan? Bahkan dengan setauku ya, ketika rame-ramenya superhero itu, pendaftaran kami ke Akademi Militer cukup banyak. Iya, heroik. Benar. Ya Captain Amerika gitu kan, Superman itu kan semua itu cuma mitologi modern itu kan, tentang freedom, sacrifice terutama itu kan ya, sama moral duty itu loh. Narasi-narasi itu bisa banget ditaruh-taruh lewat hal seperti itu gitu. Dan paling gampang ya kayak Pak Eng tadi bilang, kita yang di rumah gitu loh, punya anak-anak
atau guru sekolah gitu kan. Apalagi ya di sini aku jadi menganggap penting loh, namanya bapak-bapak tuh sebelum tidur anaknya diceritain dulu gitu. Banget. Iya. Supaya anaknya ngerti suatu narasi yang positif yang harus dibangun di kehidupannya gitu ya. Misalnya keluarga kita tuh basicnya ini loh, kita punya mimpi ini, atau bahkan nih sampai ini kita bangsa Indonesia ini anggaplah di episode yang lalu ya teman-teman ya, kita Cilacap nih, kita dari Cilacap. Cilacap itu punya berapa? 100 berapa? 24 kecamatan. Enggak, mangrove. 200. Cilacap punya 200 mangrove sebagai narasi gitu kan. Jadi jenis mangrove. Kita harus melestarikan jenis-jenis mangrove ini karena Cilacap itu adalah laboratorium dunia untuk 200 jenis berbeda dari mangrove. Nah, kalau itu diceritakan ke anak-anak kita itu kan siapa tahu 10 tahun ke depan mereka akan mengembangkan itu dengan sangat hebatnya. Itu akhirnya ya bukan kita yang akan belajar keluar, tapi kita tarik orang keluar belajar ke Cilacap. Belajar mangrove di mana? Di sini. Cilacap gitu ya kan. Ya dari narasi yang dibangun itu ya. Karena pas lagi cerita itu ini aku jadi kepikiran juga. Pas lagi cerita itu gitu ya. Kadang aku bertanya ya, habis aku ceritain ya di malam itu gitu. Karena tadi aku bilang tadi sempat dibahas aku salah satu yang aware gitu soal cerita apapun sih sebenarnya kan. Dongeng ke anak lah. Iya kan, sebelum tidur tuh aku selalu kangen kalau bah ceritain gitu. Cerita apa gitu kan ya. Nah tuh, kadang aku mikirnya gini, aku ceritain kayak gini dia inget nggak ya? Tapi ternyata kan tadi ya, maksudnya terbangun gitu lah ya kan. Ada. Iya benar-benar. Ya, aku tuh banyak banget mulai dari cerita. Jadi kalau yang ceritain tadi itu aku lupa judulnya apa. Tapi pokoknya ada dua kakek pasangan kakek nenek. Itu dia nggak sengaja menyelamatkan siluman ular dan akhirnya permintaannya dikabulkan apapun sebanyak 3 kali. Tapi di permintaan kedua dan ketiga itu si nenek ini mulutnya sekate-kate lah kayak gitu. Akhirnya terucaplah kata-kata yang nggak benar, jadi yang dikabulkan sama ular itu justru itu gitu loh. Nah, waktu itu aku takut, berarti nggak boleh ngomong sembarangan karena jadi di perumahan dulu kan depan perumahan itu kan banyak ularnya. Jadi aku kalau ada ular lewat ternyata dia yang kamu takut itu ular nanti aku ngomong sembarangan keluar gitu. Iya benar. Ini value-nya dapat. Value-nya dapat tapi akhirnya terus juga cerita gimana cerdiknya kancil gitu. Itu udah banyak versi banget kalau kancil gitu. Iya mesti. Termasuk ada kayak cerita sama adik kampung, ada nenek sihir lah ya. Ternyata itu semua ada value yang disampaikan gitu dari opungku gitu kan. Nah, itu kan membentuk pribadi juga gitu loh. Karakternya di situ ya terbentuk situ ya. Iya sih. Nah, yang kadang jadi pertanyaanku tuh gini. Sekarang tuh dongeng apa yang secara tidak sadar tuh sedang membesarkan anak-anak kita nih, anak-anak Indonesia itu kan. Atau paling enggak lah anak-anak kita aja, anak Cilacap gitu loh. Nah, coba deh. Hari ini itu dongeng. Pak Guru apa yang diceritain di kelas apa? Baby bus. The wheel on the bus go round and round gitu ya. Oke. Pertanyaan berat ini ya. Iya kan? Karena sebenarnya kita punya banyak cerita loh. Iya. Oke. Mungkin aku recall juga lah ya dari beberapa kali aku ngajar. Mungkin ada satu kalimat yang paling aku suka tapi aku nggak tahu artinya sampai hari ini dan mungkin harus mencari. Apa tuh? Wong Jowo, jo ilang Jowo nih. Oh ya. Itu nggak tahu ya apakah kalau sampai hari ini ya, aku menyimpulkan wong Jawa jo ilang Jawa ini itu bukan berarti kita nggak bisa berkembang. Betul. Dulunya aku berpikir kita jangan berkembang karena Jawa ya Jawa, ngomong ya ngapak-ngapak gitu-gitu lah ya. Tapi apa sih maksud dari ojo ilang Jawa ini? Nah, terus aku coba flashback dulu ke Pak D, ya Pak Deko, salah satu Pak D yang mungkin kalau orang kenal ada namanya ilmu titen. Ilmu titen, oke. Tahu nggak? Pernah dengar sih. Ilmu titen. Jadi Pak Deko tuh punya semacam kalender yang bisa diputar-putar. Oke. Aboge kalau ada yang tahu aboge. Beda sama weton ya, beda. Iya, semacam weton. Nah, aku nggak sempat mempelajari jauh, jadi aku sempat di waktu SMP tuh duduk, terus berjam-jam lah di situ. Besoknya ke situ lagi kayak cuma diceritain sepatah-sepatah gitu loh. Tapi itu masih keingat. Intinya adalah ketika misalnya ada si A mau menikah dengan si B,
Wah, itu kan dihitung tuh. Iya itu kan Gitu. intinya. Kayak aku nggak percaya dong, anak-anak waktu itu kan generasi milenial cukup ngeyel, cukup ngeyel, nggak terlalu percaya hal seperti itu. Tapi menarik nih, karena ada ngitungnya. Nah itu yang aku coba, apa sih yang harus dihitung gitu? Oh ternyata misalnya Sabtu Pon ketemu apa, Kamis Wage, nanti dihitung. Lebihnya 6. Oh, nanti kalau lebihnya 6 nanti ketemunya ini. Kalau ketemunya ini nanti harus gini. Nah, jadi ada premis-premis Ya, yang saling berkaitan ya. yang saling berkaitan. Namanya titen. Titen itu niteni. Niteni. Ya, nungguin ya bahasa Indonesia. Lebih ke menebak nggak sih? Oh nebak ya, itu bukan nunggu ya. Tak titeni kalau menurutku sih ya ngerti ya. Menebak. Keyakinanku sih bilang tak titeni gue ya. Tak tungguin ya gitu loh. Oh, tungguin. Lebih Bukan tak titeni. liatin kamu ya gitu. Bukan yang bukan kayak itu. Menurutku dong ini cara ini lingualnya bener. Ya, mungkin kalau yang gampang adalah misalnya si A sama si B dihitung tuh nggak cocok. Oke. Kalau misalnya tetap menikah, itu mungkin salah satu meninggal. Oke. Kan Sampai ada konsekuensi kayak gitu sih ya. Ya. Teman-teman yang percaya Jawa atau kejawen itu pasti pernah dengar lah. Ya. Terus menikah kan, ngeyel, misalnya ngeyel, terus benar-benar meninggal salah satu. Maka ada satu kata yang paling menarik. Kata itu adalah gembok. Nah, Gembok ya. gembok. Wis diomongi. Diomongi. Wis diomongi. Kalau Itu bahasa nih, Indonesianya tuh kan bener. Apa ya? Tuh kan ya. Karena udah dititeni nih. Nah, dari prediksi ya. prediksi tapi dengan analisis hitungan itu tadi. Hitungan tadi, oke. Dan nggak mudah loh. Betul. Ada ilmunya Nggak gitu. mudah. Bener-bener aku ngeliatin sekali 2 kali aja harus balik lagi. Artinya mungkin ngitungnya gampang. Tapi untuk memahami bagaimana ini harus dihitung, itu butuh kayak kebijaksanaan. Butuh skill komunikasi, butuh mengapa yang tepat juga kadang. Gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang aku belum sempat menarasikan itu ke anak-anak murid gitu. Narasi seperti apa maksudnya? Soalnya ya kurikulum kita kan logis gitu. Logis dalam arti mata pengetahuannya faktual, matematikanya jelas, dasar gitu. Sekarang kalau kita ngitung si A sama si B, wetonnya ini, matematikanya gimana? Kalau di sekolahan loh. Padahal kalau memang itu benar-benar terjadi, kan luar biasa loh. Kok beneran ya gitu loh. Ya. Iya sih. Ya mungkin banyak yang menganggap itu hal mistis aja gitu. Betul. Tapi apakah semuanya iya? Menurutku tetap enggak. Artinya kebanyakan yang terjadi beneran itu karena percaya. Dalam tanda kutip ini, ada orang yang ngeyel, tapi sebenarnya dalam hati dia takut juga gitu. Gitu ya. Tapi gini, kalau dari tapi ini dalam keyakinan gue ya. Jadi gini, ketika yang seperti itu tadi, itu menurutku itu hanya proto-science zaman dulu. Nah itu yang kemarin itu dibahas adalah statistik zaman dulu. Statistik. Hitungan inti itu. Hitungannya itu kan. Adalah statistik zaman dulu. Mencatat loh, orang dengan tanggal lahir sekian akan memiliki sifat seperti ini secara mayoritas dan berbagai data yang udah dimiliki dari bank datanya lah, data miningnya lah bahasa kita itu. Sekarang miningnya adalah orang misalnya Jumat Kliwon itu akan cenderung bersifat seperti ini. Kalau nanti dikawinkan dengan orang dengan hari yang berbeda, weton yang berbeda itu kan sifatnya mungkin berbenturan. Nah, aku suka dengan yang kata-kata yang tadi, orang Jawa aja ojo ilang Jawa nih. Karena gini, aku suka dengan itu karena setauku ya, aku lupa istilah Jawanya, tapi orang Jawa itu punya filosofis. Setauku adalah orang manusia itu adalah mempercantik dunia yang sudah cantik. Salah satu filosofis orang Jawa. Amemayu apa itu? Aku lupa. Amemayu. Oh iya pernah. Ya, nanti cari ya, saya lupa ya tuh. Nah, nggak relate aku. Dengan masalah seperti itu tadi, itu kan juga apa ya maksudnya? Menjadi proto-science aja. Kalau bisa kedepannya itu dibungkus jadi suatu hal yang lebih saintifik gitu. Kenapa sih justru bisa itu seperti itu? Makanya mungkin aku sorry potong lagi nih. Soalnya aku pengen sampai finishnya adalah kalau orang Jawa udah sengitung ini, sestatistik ini sebenarnya, lalu waktu SMP itu bayanganku adalah wong Jawa ki sorry ya dalam arti nggak ngitung, nggak terlalu pinter gitu loh. Pada umumnya
Tapi ada nih ilmu titen yang ngitung banget, nggak gampang, harus belajar bertahun-tahun gitu. Artinya kan sebenarnya yang dimaksud Jowo ini apakah kesederhanaannya atau bahwa sederhana ini dibangun atas pola pikir yang kompleks. Nah, Bisa. Untuk menyusun sebegitu sebegitu kerennya ya Pak. Aku tetap keren sih untuk kayak Jawa Titen ini karena sehitungan itu gitu. Ya karena gini. Algoritma mungkin ya sama juga yang tadi aku mau lanjutkan, salah satu dari filosofi Jawa juga itu ada kalau nggak salah ya, nanti boleh dikoreksi, mati sakjane urip. Oke. Jadi ketika mungkin ya kalau kita kaitkan dengan yang tadi, ketika dua orang ini secara weton tidak cocok, yang berarti secara sifat tidak cocok, egonya akan berbenturan. Mati sakjane urip itu adalah kita mati berkali-kali di ego kita gitu loh. Ada yang bisa menerima, ada mungkin yang nggak terima egonya mati. Lama-lama stres, akhirnya sakit, meninggoy. Mungkin. Itu analisaku aja. Secara logikanya gitu. Iya, maksudku apakah ini bisa jadi narasi yang bagus? Bisa. Kalau ternyata kita di Jawa sudah memperhitungkan statistik kehidupan manusia, sifat manusia dari zaman dulu. Nah, narasi itu yang dikembangkan mungkin bisa jadi dimodelkan dengan sesuatu yang lebih saintifik harusnya. Betul. Ya, aku sesuai dengan yang tadi gitu kan ya. Orang Jawa jangan hilang Jawone gitu kan. Ya, itu masuk ke lebih karena gini, ilmu apapun itu basicnya dari spiritualis. Nggak ada sesuatu keilmuan itu basicnya sekedar dari hal-hal teknis gitu loh. Semua dari spiritualis. Kayak kita lihat universitas pertama Maroko, masjid, ya kan. Terus kalau di aku yang paling suka tuh kalau main di Age of Empire ya. Ada yang main nggak Age of Empire? Itu yang zaman dulu di kalau nggak salah di Italia itu di mana? Monastery itu kan ada keagamaan di situ, tapi keilmuan datang dari situ. Ya contoh kita kebetulan kita muslim semua itu kan. Kalau zaman dulu kita pengen tahu kiblat, ya mau nggak mau kita akan memikirkan astronomi, ya kan. Kita memikirkan ilmu matematika juga di situ buat menghitungnya, itu kan berapa sih keliling bumi gitu. Atau gimana nya? Ya itulah makanya kalau kita lihat bahkan piramid itu kan juga sebenarnya tempat beribadah kan. Makanya sesuatu keilmuan itu sebenarnya datang dari spiritualis gitu loh. Yang sekarang tuh aku agak sedihnya adalah narasi-narasi itu dianggap sekedar mistis gitu loh, bukan diangkat dan dibungkus dengan hal yang lebih sesuai dengan zaman sekarang. Ya. Makanya tadi ada kata kunci yang disampaikan Pak Aeng tuh ini ya, sebenarnya kesimpulannya tadi statement Pak Aeng di awal tuh, aku kayak narik kesimpulannya bahwa kita jangan lupa ngupdate software kita nggak sih, maksudnya pengetahuan gitu ya. Jangan lupa update software. Jangan lupa update software. Nggak cuman kita bisa beli mobil, kita bisa bangun rumah gitu, tapi ya tadi adaptasi terhadap pengetahuan dan moralitas di daerah itu juga kita perlu tahu juga lah. Maksud aku adalah aku sebagai orang impor ya, Jawa impor, Jaim. Aku kayak Jawa impor ya kan, Jawa impor ya. Aku nggak literally Jawa gitu kan. Tapi orang tuaku yang aku salut gitu ya, itu adalah mempraktekkan enjeh. Padahal nggak ngerti enjehnya itu loh ya kan. Kalau di orang Jawa kan unggah-ungguh itu kan menjadi satu culture ya di Jawa ya kan. Kita di Cilacap gitu kan. Dulu culture shocknya orang tua aku adalah ini kalau mau ketawa boleh deh. Tapi sih joke sampai hari ini dan itu everlasting ya. Karena kami Jaim gitu ya. Pas lagi momentum Lebaran kan silaturahmi kan, keliling-keliling kan. Itu sudah diketahui, maksudnya ya, pas orang tua cerita pas lagi Lebaran kayak gitu, keliling ke tetangga gitu kan ya. Nah di setiap tetangga itu orang tua ini suka bertanya berdua sendiri gitu loh. Karena kita masih anak kecil ya, maksudnya kami masih anak kecil belum bisa diajak cerita, jadi mungkin mereka diceritakannya pas kita udah gede. Ceritanya gini, kata mama ya, tetangga kita kok namanya salah semua gitu. Iya, kok bisa ya? Karena setiap salaman Sugeng Riyadi. Namanya orang baku menjawab Burhanuddin enggak. Aku sampai hari ini emang salah ketawa gitu karena ibu juga gitu kan, teman kan kalau shock ya gitu menurut gue ya kan. Namanya yang tadi aku mau bilang adalah narasi tentang ya gini, yang aku mau bilang karena kita lagi di Jawa ya, sebaiknya kita memang mengupdate atau adaptif lah
dengan kebudayaan di mana kita ada kan, ada peribahasa di situ apa, di mana langit di mana bumi dipijak itu langit dijunjung gitu kan ya. Ya ternyata memang harus seperti itu gitu kan, karena cerita orang Bangka ini sangat lucu. Tetangga kita namanya sama semua gitu kan pas momen lebaran gitu kan ya. Bagiku sorry ya Bay, menurut pandanganku ini hal yang lucu, tapi memang ya karena narasi itu perlu dibangun dan akhirnya kita perlu adaptasi ya kan dengan ke cerita itu ya tadi, supaya tidak terjadi culture shock kan kayak gitu kan. Salah satunya Kan kayak gitu ya kan. Culture shock ya kalau dipikir-pikir gitu ya menurutku ya. Akhirnya aku juga perlu mengupdate diriku ke anak-anak gitu ya. Utamanya adalah yang selalu narasi yang aku bangun gitu, kalau kan aku di perumahan gitu ya. Upayaku untuk tadi tidak menghilangkan narasi ya kan di kejawaannya ini gitu ya. Setiap ada tetangga lewat gitu, aku selalu bilang, ajarin ke anakku tuh pade dijawab kayak misalnya kan orang lewat ya, terus kan mungkin gemes sama anak kecil, lagi ngapain nih, ini nih gini, maksudnya bahasa basi yang bahasa basi lah, nah itu lah bahasa basi umum gitu kan. Aku selalu bilang sama anakku, kalau ada tetangga lewat nanya kayak gitu dijawab aja, atau minimal iya pade, iya bude, kayak gitu loh. Maksud aku itu yang usahaku untuk menarasikan tentang kita lagi hidup di Jawa nih gitu, aku bilangnya gitu ya kan. Gitu kan sih, kalau teman-teman ada pemikiran kayak langsung gitu. Boleh nih langsung. Iya, gitu kan sih. Boleh ya, boleh langsung Silakan. Bahasa basi itu kalau di Jawa jadinya toto kromo. Ketemu nih. Toto kromo. Link match-nya di situ ya. Iya. Jadi memang ya mungkin bagi kita yang mungkin sudah teknologi, artinya generasi yang sudah teknologi dari muda lah ya, itu mengenal kata basa basi gitu. Basa basi ya. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu mereka mengenalnya toto kromo. Betul. Dan itu pun narasinya bisa bagus. Sorry tadi dong. Iya. Oke. Sangat bagus bahkan. Ya. Sangat bagus ya. Hanya saja ketika kita misalnya sampai hanya basa basi, itu sayang banget nggak sih? Betul. Coba dilanjutin. Sorry, gimana maksudnya? Kan sayang banget ya. Terus. Misalnya, saking pundi mas? Ya gitu ya, orang Jawa nih. Gimana mas? Gimana mas? Gitu ya, bahasa Indonesianya. Oh dari situ, udah selesai kan? Oke. Nah, bisa nggak kayak ditambahin sedikit-sedikit gitu loh? Apa tuh? Ya misalnya kayak kabarnya udah pasti lah ya, dari mana kabarnya, gimana gitu, itu basic lah. Basic. Tapi ya mungkin kayak masih inget nggak beberapa tahun yang lalu kita gini-gini gitu kan, itu kan kayak recall juga gitu. Reminisce memory lah. Iya. Betul. Jadi mungkin yang udah lama kenal kayak gitu, yang baru kenal ya tanya pekerjaan atau lagi kesulitan apa nih mas di pekerjaannya, atau ya mungkin nggak langsung ke situ sih, tapi at least jangan berhenti sampai basa-basi. Itu menarik Pak. Ya karena itu banyak mulai ditinggalin. Itu maksud aku bilang gitu. Karena kepikiran sorry aku jadi ketrigger gini loh. Kita bener-bener hanya sampai di taraf basa-basi, habis itu udah karena kayak menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban doang. Iya kan, kayak ketemu, ya apa kabar gini, udah gitu. Kayak merasa gitu kan. Nah, itu narasi yang hilang gitu loh. Narasi yang hilang. Sebenarnya gini. Bener. Bukan berarti kita jadi sekarang orang terlalu mengkiblatkan narasi keluar tuh. Kayak misalnya misalnya di Eropa gitu, itu budaya nggak gitu, itu nggak jaga privasi. Kita bukan masalah mengurusak privasi orang, tapi narasi seperti itu adalah kebangsaan kita ini orang yang bareng-bareng dari dulu. Gotong royong. Itu narasi paling kuat. Ya. Salah satunya, misalkan Pak Eng pulang gitu, taruh kita misalnya rumah deketan gitu kan, gimana Pak Eng, habis apa, ada masalah apa tadi, itu kan wujud kita lama-lama jadi care, jadi dekat, karena ya nggak kenal nggak sayang tuh narasi yang bagus loh. Iya. Sebenarnya bener kayak kata Pak Eng tadi, memang jangan stop di basa-basi aja gitu loh, tapi ya lanjutin silaturahmi lah kalau gampangnya itu kan. Kayak sekedar 1-2 menit pertama ketemu di jalan pulang kerja gitu kan. Itu kan wujud jadi kita saling tahu tetangga kita ini loh, tetangga kita ada masalah ini loh gitu kan. Ya akhirnya harusnya dengan narasi yang positif, di mana kita tuh adalah bangsa yang care sama tetangganya. Itu bagus loh. Bagus gitu. loh. Benar. Yang tadi ya. Menghargai tamu tuh juga nilai-nilai agama apapun setauku. Culture kita nih kan, culture kita di sini di Indonesia, di Jawa yang ternyata memang sudah sebegitunya loh peradabannya gitu loh. Jangan sampai kita kehilangan identitas itu gitu kan. Di Indonesia ya, bertanya kabar.
Kita punya ini juga yang sangat sangat aku culture shock ketika aku bekerja bareng banyak orang luar negeri gitu kan. Maksudku adalah sopan memanggil mereka dengan yang bapak-bapak tuh sir gitu. Ternyata mereka banyak yang nggak terlalu suka. Jadi janganlah nama aja gitu kan. Sementara kita tuh selalu punya titel loh. Pak Eng, Pak Bewo. Pak Magang. Sebenarnya aku bahkan dengan budayaku ya. Aku sebenarnya mulai berasa nggak enak manggil kalian dengan nama. Karena di budayaku panggil kalian tuh nama anak pertama kalian. Emang iya? Orang Batak. Emang iya? Baru Orang Batak tuh gitu. Contohnya gimana contohnya? Ya aku lupa nama anak kalian siapa. Misalnya A sama B gitu. Pak Eng, Bapak Nana. Oh bapak siapa gitu ya? Pak Bewok, bapaknya Nani. Iya, Itu aku udah udah mulai nggak nyaman panggil bapak kalian. Harusnya aku panggil Pak Nani, Bapak Nane, Bapak Nani, Bapak Nana, Bapak Nani gitu. Karena bapaknya siapa? Bapaknya siapa ya? Oh ternyata itu budaya ya. Itu budaya orang Batak. Kirain cuma kayak ya udah bikin aja kayak gitu. Ya. Cuma kan berarti dari situ aku kenal anakmu loh. Gitu. Maknanya di situ ya. Makna lebih dalamnya. Lebih dalamnya aku belum pernah. Care tadi lo, care gitu Lebih loh. dalamnya aku belum pernah pelajari. Tapi kalau kita tangkap dengan aku selalu ingat, manggilnya ini bukan Pak Eng, bukan nama yang bukan nama panggilannya ya. Tapi aku panggil Bapak Nana gitu. Nah, Bapak Nana itu ibaratnya aku tahu anaknya Nana. Iya. Dan Maknanya kalau ketemu ini anaknya Pak Eng. Itu udah bukan temen biasa ya artinya ya. Iya. Sampai tahu namanya anaknya gitu loh. Dan kalau punya titel Bapak, Kakak, Mas, Mbak. Itu kan nggak tahu ya, aku lupa ini ada literaturnya ada, tapi aku lupa dari mana. Tapi saya ingat itu adalah kita menganggap semua orang itu keluarga kita. Pasti kita panggil ada orang lebih tua, Mas. Iya. Kita panggil Mbak. Iya betul. Itu kan kakak. Keakraban ya. Tapi narasi itu dipatahkan nggak sih? Iya, gimana? Don't call me kakak ya kan, aku bukan kakakmu gitu tuh. Ada yang suka. Ada yang sampai gitu. Oh iya. Kan? Oke lah, kontra lah. Nah itu, jadi kayak narasi kita tuh malah dirusak dengan narasi-narasi luar itu yang aku sangat sayangkan. Udahlah kita lagi kekurangan narasi, tapi itu narasi yang bagus loh. Kita selalu panggil dengan titel, itu kita menghormati orang itu selayaknya keluarga kita. Tapi berarti kan gini, obrolan kita kan sebenarnya ada underline-nya ya, menurutku ya akhirnya. Yes. Ada. Tadi that's why kita harus itulah kenapa kita harus betul kayak gini. Kenapa kita harus menjawab pertanyaan kenapa kita menguatkan narasi gitu loh, paham nggak sih? Iya kan sih, maksudnya obrolan ini gitu loh. Di dalam rangka narasi itu sebegitu pentingnya gitu loh. Iya, untuk menggerakkan people gitu loh. Nah, karena kalau nggak ada narasi yang kuat dipegang bersama ya siapa yang mau rela ngapa-ngapain gitu. Iya. Ya aku dengan udah nggak bisa didebat lagi kan? Iya, jangan gitu. Udah itu iya aja. Jauh narasi yang terlalu besar. Anggaplah tadi kita di Cilacap, kita menarasikan kita adalah laboratorium dunia untuk mangrove. Ya. Itu aku dengan sadar, mungkin aku akan ke pantai seminggu sekali tanam satu mangrove gitu loh. Mungkin nggak cuma aku nantinya akhirnya semua mempercayai narasi secara kuat karena narasi itu nggak harus benar gitu loh, tapi diyakinin kalau bisa benar. Iya benar. Terus tadi kalau narasi apa namanya kebersamaan kita. Ya dengan tadi aku panggil dengan Bapak Nani, ya aku udah paham seperti itu anak saya juga gitu loh. Maka sebenarnya Cilacap punya responsibility dengan anakmu. Gitu. Cilacap tuh punya kekuatan narasi yang kuat harusnya, menurutku ya. Aku sebagai jaim yang ada di Cilacap ini, jaim tuh maksudnya jaim berarti yang ada di Cilacap, akhirnya aku merasa ini narasi orang Cilacap yang jangan sampai hilang. Apa tuh? Adalah orang ngapak, orang kepenak. Yes. Itu dia kan. Orang Sumatera lebih enak ngomong ngap sekarang. Sebenarnya gitu ya. Karena ngapak ya. Nah, masalahnya aku pernah dapat testimoni dari kalian ya sih kayak teman-teman, gue jangan ngomong ngapak lah wagu gitu. Tapi ya whatever lah. Oh iya, kita yang bukan. Ya kita yang bukan kan ya. Tapi yang kamu mau bilang adalah tadi ya teman-teman yang lagi nonton ini tadi jangan malu untuk berbicara bahasa ibunya di Cilacap ini gitu loh, ngapak gitu kan. Karena ini kejadian di relasiku ya di komunitas aku gitu. Kita di satu momen lagi prepare buat acara gitu ya. Kita ngundang anak mahasiswa ya Cilacap yang kuliah di luar Cilacap gitu loh. Untuk jadi koordinator. Dalam satu brainstorming kita bilang masalahnya apakah ceritain dong yang lagi di sini gitu kan.
dua orang di dua kota yang berbeda di luar Cilacap, narasinya sama bahwa aku kalau di lingkunganku di situ, kalau ngomong pakai bahasa ngapak, orang-orang ini pada apa sih, teman-temannya dia yang lagi cerita, teman-temannya dia tuh dia merasa malu Oh. dengan ngomong ngapak itu di lingkungan kuliahnya dia itu, dia malu temennya dia ini. Tapi dia punya keyakinan bahwa harusnya jangan malu, pede gitu loh dengan ngapak lah. Ya. Yang dia lakukan adalah akhirnya dia jadi konten kreator di kota itu dengan ciri khasnya ngapaknya itu gitu ya kan. Akhirnya teman-temannya maksudnya di komunitasnya kuliahnya dia gitu, yang tadinya sebenarnya nggak ada yang menyudutkan ngapaknya. Ketakutan orang yang bilang malu kalau pakai bahasa ngapak di sana, temennya dia ini yang lagi cerita, itu cuma ketakutan dia gitu loh. Padahal akhirnya orang-orang kayak dari Jakarta, dari Bandung dan segala macam, ketika orang ini pakai ngapak, akhirnya malah jadi aware, malah jadi care gitu loh, malah jadi kok lucu ya, jadi mempelajari gitu loh, Mas Tangguh. Nah, yang aku mau bilang adalah tadi, ini teman-teman yang asli Cilacap nih ya, jangan sampai kehilangan narasi gitu loh, maksud aku gitu kan. Iya. Iya nggak sih kayak gitu kan? Bangga Bangun Desa itu hal yang aku cukup senang. Itu kuat ya sebenarnya ya. Ya, Secara nafsu kenapa kuat ya. aku ketika pulang ke Cilacap itu mau Iya. dipanggil untuk ngisi Karena tadi itu dengan bayaran cuma 2M ya. Makasih Mas. Iya, bangga Bangun Desa. Bangga Kita Bangun harus Desa. pulang, gitu. Bener. Pulang dan bangun desa lagi gitu kan. Nah, Ya secara itu juga maksudnya oke lah, aku bukan orang Jawa ya. Tapi itu aku kan tinggal dan besar di Cilacap. Dan itu adalah salah satu narasi yang dibangun waktu itu, Ya. Bangun Desa. Dan itu sesuai dengan kata-kata ya salah satu orang dari kampungku ya, di Ya. mana teman-teman harusnya tahu orang itu di mana kalau pendidikan itu tidak mencapai masyarakat yang di bawah, ya pendidikan itu mending nggak usah ada gitu kan. Iya. Kata-kata Tan Malaka seperti itu. Karena bapak saya orang Minang gitu loh. Iya bener. Iya gitu kan. Itu kan narasi juga yang Narasi dikasih Tan juga. Malaka gitu loh. Nah gitu. Narasi Iya, itu akan penting tuh. mendrive orang. Mendrive orang. Jadi ya inilah untuk pembahasan yang pertama ini. Masih dulu. eh Pembahasan pertama sedalam ini harusnya ya. gimana ya? Ngeri ya. Bangsa yang serius dengan suatu narasinya gitu kan, harusnya itu ya apa ya, mengajarkan bahkan sejak kecil gitu loh. Ya termasuk ini jadi tanggung jawab kita nih para bapak-bapak gitu kan, untuk yang ngasih narasi yang positif ke anak-anak Nah, kita. Jadi narasi yang positif. bagus banget tuh bapak-bapak tuh kalau sebelum tidur cerita dulu ke anaknya Wah, gitu penting loh. banget ya. Untuk narasi-narasi yang positif. Iya Entah mau benar. dalam bentuk dongeng, entah bentuk dalam obrolan yang Iya. memang teknis juga boleh gitu kan, terserah suka-sukanya lah gitu kan. Tapi ada gitu di mana anak-anak tuh jadi punya sesuatu yang nanti ngedrive dia ke depan gitu kan. Ya nggak sih? Benar. Jadi bukan lewat hafalan, bukan lewat mungkin dari suatu buku-buku yang ribet gitu, tapi dari cerita aja dari langsung ya. cerita saling ngobrol aja. Iya gitu benar. loh. Jadi apa ya? Indonesia ini nggak kekurangan simbol, ya nggak sih? Indonesia tidak kekurangan simbol, tapi ya kita kekurangan cerita yang disepakati gitu loh. Iya. Itu doang yang kurang dari kita. Ya seandainya tuh kita punya satu kesepakatan narasi yang kita kita yakini secara kolektif, harusnya itu kan akan ngedrive Iya. kita akan lebih berbuat sesuatu berbuat nggak lagi. sih? Iya. Ya misalkan kita Rela sebut berkorban. Indonesia ini paru-paru dunia, boleh. Ya udah Nah, berarti itu nanti aku masuk tuh. ya Paru-paru dulu. anuin lakukan untuk Lakukan Indonesia gitu jadi ya. paru-paru dunia, atau Yes. narasi adalah Indonesia emas. Ya ayo gitu. Iya. Gimana caranya biar jadi Indonesia emas? Jangan gitu. malah diplesetin gitu. Jangan malah dipelesetin doang. Enggak, dipelesetin itu penting untuk koreksi. Penting. Untuk koreksi apa? Makanya aku angkat dua-duanya kan. Iya. Iya. Itu penting untuk oposisi lah. Oposisi. Jadi harus dikoreksi juga gitu loh. Ya nggak sih? Soalnya nanti dua-duanya jadi kuat Betul. gitu. Iya sih. Either mau cemas atau emas, orang tetap aware gitu Iya, orang loh. tetap aware. Terutama ya jadi ada ketakutan ini beneran jadi emas atau nanti jadi jadi cemas Cemas, gitu ya. loh. Harusnya kan Iya. seperti itu. Ya. Kalau warga TikTok akhirnya jadi gemas. Nanti bapak peneng. Tapi gini, ini cukup panjang. Oke. Jadi ya kayaknya yang ini kita akan bikin beberapa episode. Iya, Yang bener, cukup bener, panjang. bener. Jadi harusnya yang Ini seru banget sih. ada yang mau ditambahin dulu nggak? Yang ini mau tak tutup dulu di sini. Oke, Ada yang mau biar ditambahin dulu? ngambang dulu Biar nggak sih? dulu ya, biar dulu ya. Soalnya banyak yang nanti disimpan untuk di Episode Dibahas episode berikutnya gitu duanya. ya. Iya. Oke lah, jadi apa ya? Gampangannya itu kalau kita tutup dulu lah ya di sini karena udah terlalu panjang. Tapi dia cukup menarik, makanya
kayaknya nanti 2-3 episode ke depan akan bahas tentang ini dulu, narasi kebangsaan kita gitu kan yang mulai berkurang. Jadi mungkin masalah terbesar Indonesia hari ini tuh bukan soal siapa yang salah gitu loh, tapi soal kita tuh nggak pernah sepakat siapa diri kita gitu loh. Mulai itu tadi kita terpengaruh dan orang justru mulai mengelulukan narasi luar. Iya. Bukannya narasi dari kita sendiri kayak gotong royong itu harus dibagaimanakan gitu kan, atau Indonesia sebagai paru-paru dunia harus dibagaimanakan, atau tadi Indonesia emas itu harus seperti apa gitu kan. Kita fokusnya malah nggak ke situ gitu loh. Tapi kan jadi selama narasi bangsa kita itu nggak pernah dibicarakan dengan serius, makanya saya coba ajak bicara serius gitu kan. Ya kita akan ribut soal yang teknis-teknis nggak jelas aja gitu loh, soal kebijakan doang gitu kan, ya tanpa kita tuh tahu arah gitu loh. Narasi ini kan untuk kita tuh mau kemana, arah kita mau kemana gitu. Kenapa sih iya bernarasi itu penting gitu kan. Jadi pertanyaannya itu bukan siapa yang paling nasionalis gitu kan, tapi cerita apa yang cukup kuat sampai kita tuh rela bertaruh apapun untuk mempertahankan itu secara bersama-sama. Kira-kira seperti itulah untuk tentang kita nih di topik kali ini adalah kita punya keresahan Indonesia itu kekurangan narasi bangsa gitu. Jadi seperti biasa, kalau teman-teman ada yang mau ikut diskusi, boleh banget di komentar. Nanti kita diskusi di situ. Dan kalau misalnya teman-teman juga ada topiknya pengen dibicarain, boleh banget curhat di komentar. Nanti kita akan coba bahas. Dan tentunya tunggu terus bersama kami di Bapak-Bapak Live karena ngobrol apa bukan basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, jadi mungkin saya sebut saja Adiwiyata. Buat yang tahu itu adalah proyek semacam membuat sekolahan hijau lah, simpelnya gitu. Tapi buat yang memang menjalani itu tuh bukan hanya hijau, tapi itu tuh narasinya kuat. Makanya ditaruh di dalam visi sekolah. Yang tadinya aku nggak peduli sama visi misi. Maksudnya ya udahlah itu dibacang aja nggak sih?